Semuanya, kenalin gue Teddy dan ini salah satu channel baru gue. Sorry ya. Di sini berisik banget karena posisinya ada di depan pinggir jalan raya, jalan raya provinsi lagi. Dan gue lagi ada di satu kafe, cuma lagi tutup. Nah ini dia kafenya. Ya kafe temen gue sih, jadi gue pakai aja deh buat ngobrol-ngobrol di sini. Nah, sebelumnya halo. Yang belum tahu, kenalin gue Teddy. Dan ini channel YouTube yang baru gue. Sebelumnya udah di banned YouTube AdSense-nya. Jadi gue bikin baru lagi, oke. Nah, saat ini gue kerja di salah satu industri kripto ya, cryptocurrency yang lagi berkembang pesat saat ini. Exchange toko kripto. Yap, ini dia. Nah, cari. Nah, gue di sini sebagai seorang, jujur nggak ya? Ntar gue dibombardir lagi sama pertanyaan. Udah deh, nggak apa. Ya, gue di sini sebagai seorang customer support VIP. Ya, customer support VIP untuk user-user yang transaksi tinggi, high volume, dan dari corporate atau perusahaan. Jadi gue menghandle case-case dan user-user seperti itu, kira-kira toko kripto. Tapi sebelumnya gue juga menghandle user di live chat. Jadi kalau lu chat di toko kripto, ya dulu lu mungkin bakal ketemu sama gue. Cuma sekarang nggak bakal ketemu, karena gue nggak pernah handle lagi. Terus juga di sosmed, di Twitter, di Facebook, dan di Instagram. Jadi kalau kalian pernah ketemu sama gue, ya beruntung lah, karena gue selalu menangani kasus dengan cepat dan benar. Oke. Nah, gue pengen cerita nih pengalaman gue selama di toko kripto. Ini mungkin udah bulan ke-6 ya kalau nggak salah ya. Bulan ke-6 gue gabung di industri ini. Sebelumnya gue juga dulu customer service di Erigo. Wah, tahu juga nih Erigo nih. Iya. Ya, kita kebetulan kerjanya selalu di tempat yang ramai. Ramai banget. Dulu di Erigo juga gitu. Gila. Pokoknya pas lagi Lebaran tuh ramai minta ampun. Orang-orang pada belanja. Dan di toko kripto sekarang ramai banget. Transaksinya ada, waduh, kalau dihitung udah pusing deh berapa. Bahkan dalam sehari aja mungkin gue bisa menghandle kira-kira, kalau di non VIP ya waktu itu, iklan itu kira-kira ada 100 sampai 300 tiket ya, atau 300 pertanyaan per hari. 1 sampai 300 pertanyaan per hari. Well, itu lumayan banyak banget. Karena saat itu trafficnya lagi tinggi dan kita lagi ada event. Nah, nih yang suka pada event-event nih. Siapa nih? Sini. Nagi-nagi event. Mana take-out saya, mana send saya. Nah, oh ya kemarin tuh ada tuh event send tuh. Jadi dengan KYC ada user baru yang KYC di toko kripto, itu dia nge-hold $15, dia bisa dapat 10 sen kalau nggak salah ya waktu itu. Ya, dan sekarang teman-teman gue lagi ditanya-tanya nih buat yang nggak dapat, karena memang ada kuotanya terbatas. Sementara kan yang daftar di toko kripto banyak banget, bisa sampai jutaan. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya gue ditanya gimana sih rasanya kerja di toko kripto, waduh, pokoknya seneng dah. Kayak nano tau nggak rasanya, kadang asem kadang manis. Manisnya itu ya karena kita kan juga melayani user ya. Kadang ada user yang gombal. Ada yang gombal, kalau kan pakai nama samaran kan, nama samaran cowok ya, kadang gue digombalin sama cewek-cewek. Mas kok kayak nama mantan saya, mas kok kayak mas ngetiknya ganteng ya. Ngetiknya ganteng loh, coba gila ganteng. Nah terus ada yang menghibur lah gitu ya, seru sih. Cuma kadang keselnya adalah di mana waktu kita ketemu user yang mengesalkan gitu ya. Misalnya dia merasa nggak transaksi, tapi saldonya berkurang. Terus juga pas kita cari tahu ternyata di saldonya dia, ya memang dia belanja pada hari itu, belanja kripto. Dan dia nggak sadar. Sekalinya sadar, bukannya minta maaf, malah cabut. Terus juga ada lagi yang tidak bisa akses,
ternyata internetnya mati. Lah gimana mau bisa akses coba? Wah, banyak deh cerita-cerita di Toko Kripto, terutama user-user yang unik sih, karena di sini kan banyak macam-macam ya, mulai dari kalangan anak muda 18 tahun sampai orang-orang yang benar-benar profesional atau trader kayak umur 30 tahun ya, dan juga perusahaan-perusahaan gitu. Cuma enaknya karena di sini gue masih bisa WFH ya, jadi work from home, dan dimanapun gue bisa kerja. Terutama di sini nih, gue bisa di sini, gue bisa kerja di mana aja. Dan menurut gue itu salah satu kenikmatan Tuhan yang diberikan kepada gue. Gitu teman-teman. Kenapa gue suka di Toko Kripto, karena ya sementara masih kayak gini dan lingkungannya memang mendukung ya. Alhamdulillahnya nggak toksik nih lingkungannya. Gitu. Ya kalau ditanya bagus atau enggak sih exchange Toko Kripto, ya sejujurnya menurut gue setiap exchange, karena gue udah sering banget pakai semua exchange, salah satunya mulai dari Binance, kalau di lokal ya Indodex, Pintu, Thrift, apa lagi ya, Pintu, Thrift, iya itu ya, gue lupa. Indodex, Pintu, Thrift, Luno gue pernah pakai. Toko Kripto juga. Kalau yang exchange luar Binance, OKX, sama Huobi. Iya kalau nggak salah Huobi. Nah gitu ya, setiap exchange itu pasti punya kekurangan. Ada yang satu exchange kekurangannya saldo kecil yang nggak bisa dikonvert. Mendem kayak apa tuh. Nah terus kalau Toko Kripto sih enggak ya, karena kita tanggal 20 nanti bakal open. Nanti TKO convertnya bakalan dibuka guys, small balance bisa dijual. Iya, selamat. Nah gitu ya. Nah terus habis itu ada juga exchange yang kalau lagi trafficnya kenceng, atau enggak lagi ada koin yang listing, atau enggak lagi hype kriptonya, tiba-tiba mati, tiba-tiba maintenance, tiba-tiba nggak jalan, tiba-tiba freeze, ya gitulah, banyak macam-macam ya. Tapi overall menurut gua sama Toko Kripto ya oke lah. Maintenance-nya ada tapi jarang banget ya. Itu kalaupun memang ada, biasanya ada pemberitahuan sementara gitu ya, kalau ini bakal ada maintenance, kecuali untuk yang sifatnya apa ya, force major gitu ya. Contohnya kayak gedung cyber kemarin tuh yang kebakaran, itu kan server startup di Indonesia kan di sana semua taruhnya. Terus akhirnya OTP kita pada macet, nggak masuk. Nah gitu dah. Ya, dan ya semoga aja sih gue bisa bertahan lebih banyak dan lebih lama pada industri exchange ya. Ya kalau bisa sih gue pengen juga dapetin pengalaman ke exchange luar gitu, misalnya kayak crypto.com gitu ya. Kalau Binance nggak usah lah, sama aja juga kayak crypto kan. Gue pengen nyoba OKX mungkin. Gue pengen explore lagi sejauh mana adaptasi kripto yang digunakan di luar negeri gitu kan. Karena kan kalau di Indonesia masih terbatas nih pada jual beli. Tapi kalau kayak crypto.com kan udah mulai untuk ada debit card gitu ya. Jadi kriptonya bisa digunakan untuk belanja gitu. Nah itu sih. Dan ya apalagi ya senangnya ya di industri kripto. Industri kripto ini menurut gua, jadi kita bisa perlahan-lahan juga nih buat belajar namanya investasi, trading, nyari uang, nyari cuan, dan nyari loss. Terutama kalau marketnya lagi bear market, terutama kayak sekarang. Dari 900 turun lagi ke 700. Sekarang lagi 690-an. Gak apa-apa, tapi gak apa-apa. Karena kripto itu menarik buat gua. Karena mungkin teman-teman belum tahu ya, kripto itu asetnya kayak emas sekarang. Kalau kita punya kriptonya bisa kita jual. Bukan cuma dijual, kita bisa gadaikan. Keren kan? Namanya crypto loans. Jadi kita bisa gadaikan. Di Indonesia menurut gue belum ada. Yang terakhir gue dengar itu di Thrift ada. Kalau di luar negeri itu banyak, kayak di Binance ada crypto loans, ada di OKX, ada di Huobi kalau nggak salah juga ada. Jadi misalnya kita punya asetnya kalau kita butuh uang nggak usah dijual, kita bisa gadaikan aja. Dan murah daripada pinjol ya. Gitu ya, teman-teman. Mungkin itu aja dari gua. Dan untuk teman-teman yang mau main kesini, misalnya mau sharing, mau tanya-tanya soal kripto, mau tanya-tanya soal
cara mainnya saya belum mengerti dan dan berbagai macam, bisa datang ke sini ke CLDM Coffee, tepatnya di samping Balai Desa Sukadamai, atau di Google Map namanya CLDM COVVEEE. Nah, ini dia tempatnya untuk teman-teman yang belum tahu. Oke. Ini dia. Kita juga bakalan ada belajar bareng, kita bakal diskusi bareng tentang kripto di sini. Oke? Thank you. See you dan bye.